tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Andai kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang marah dan tersinggung, membuat lelucon tak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya karena lelucon kalian dipidanakan karena telah dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat seluruh kampung gempar. Mereka datang berbondong, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir! Turun kamu!" Begitu orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar kafir! Turun kamu!" Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tidak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang sekali bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kekuasaan. Makanya sekarang itu susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu bapak saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya ikut pula jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Udah, jangan ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang oleh orang-orang karena mereka masih butuh hiburan. Lah kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, saya nggak
Silakan, silakan. Duduklah. Maaf berantakan. Kamu mau makan apa? Atau mau minum? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah. Sebenarnya saya sering tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Terima kasih. Yang datang itu pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badu juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat pacar saya. Ganteng nggak? Namanya Rizky. Rizky yang nggak boleh ditolak. Terima kasih karena kamu masih mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih karena kamu masih mengingat saya. Kamu rindu ya sama saya? Sama, saya juga rindu sama kamu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Saya kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Rizky? 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 Ternyata hanya hayangan saya saja. Saya badut jomblo. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan. Bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apakah ada yang aneh? Sudah saya bilang, nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak saya duga. Lihat penampilan saya, begitu necis dan terlenteh. Kini, saya berpenampilan bagus. Tapi, walaupun begitu, saya tetaplah seorang badut. Suatu hari, saya diundang untuk menghibur di acara kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang lucu. Tapi, entah mengapa, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menjentikan jari seperti ini, mereka semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semuanya juga tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, mereka semua semakin tertawa terpingkal-pingkal. Mereka semua menertawakan saya yang bodoh dan tolol. Sungguh,
Saya tidak pernah menyangka saya akan setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya itu orang yang karismatik. Sayapnya bakat untuk menjadi seorang pemimpin karena disukai oleh banyak orang. Dia berkata kepada saya, sekarang jadi pemimpin itu tidak perlu pintar dan cerdas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi seorang pemimpin karena kemampuan disukai banyak orang. Kamu tidak perlu pintar. Buat saja semua orang menyukaimu. Pendukungmu akan membelamu habis-habisan. Tidak peduli kamu benar atau salah. Yang penting kamu disukai oleh banyak orang. Dengan begitu, kamu akan menjadi pemimpin. Kamu boleh bohong, kamu boleh berdusta. Semua itu boleh dilakukan asal semua orang percaya padamu. Seseorang yang seperti itulah yang boleh dijadikan untuk menjadi pemimpin. Dan orang seperti kamu adalah orang yang dibutuhkan dalam partai. Lalu mereka mendampingi saya menjadi necis seperti ini. Saya didaftarkan untuk ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada dan pilkada. Tapi kata orang, pilkada itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat yang coba-coba untuk ikut pilkada. Dan sialnya, saya menang ikut pilkada. Walaupun sebenarnya saya tidak punya ijazah. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena menganggap saya itu bisa menghibur mereka, membuat mereka tertawa bahagia. Selama saya menjadi badut, saya tidak berhasil membuat orang tertawa. Tetapi ketika saya menjadi pejabat, mereka malah selalu tertawa. Ya, begitulah hidup. Memang aneh. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Aneh sekali. Badut kalah lucu dengan pejabat.